Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adab-adab kita ketika buang air kecil ataupun air besar. Yang pertama itu disuratkan kita mendahulukan kaki kiri ketika kita masuk ke dalam WC. Jadi sebelum kita masuk WC kita baca dulu doanya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian melangkah dengan kaki kiri. Dan ketika keluar kita dahulukan kaki kanan. Setelah di luar baru kita baca doanya. Gufranakal hamdulillahillazi adhaba anil adza wa afani. Karena sesuatu yang mulia itu hendaknya kita mulai dengan kaki kanan dan sebaliknya setiap yang hina itu dimulai dengan kaki kiri. Dengan yang kiri lah. Entah itu menggunakan tangan ataupun menggunakan kaki. Kemudian jangan berkata-kata selama dalam WC itu kecuali ada hajat yang mendesak. Misalkan begitu sudah jongkok, embernya kosong, tidak ada air. Ada airnya, tidak ada gayungnya. Nah, itu kan boleh kita minta tolong sama yang di luar, kita ambilin. Kemudian di dalam WC itu juga di sunnah kita itu memutar dulu air keran. Pastikan dulu airnya itu menyala sudah, ya. Itu antisipasi hal-hal yang kayak tadi, begitu mau cebok, airnya mati. Jadi suara kucuran air tadi menutupi suara-suara yang tidak enak didengar dari lubangmu tadi, tersamarkan dengan suara gemericik air yang jatuh dari keran ke penampungan air. Nyalain aja sambil ngisi airnya. Kemudian pastikan itu kalau kita di WC umum, pastikan pintunya itu bisa dikunci dengan rapat. Jangan nanti kamu beol, sebelah kakimu itu di kloset, sebelahnya untuk ganjal pintu, kan repot. Kemudian biasakan kalau kencing itu duduk bertumpu kepada kaki kita yang sebelah kiri. Tenang, hayati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa keluar gitu deh. Terus jangan kita ke dalam WC itu memakai simbol-simbol atau ayat-ayat atau lapas-lapas yang bertuliskan Allah ataupun Muhammad ataupun itu ayat-ayat Quran. Karena disebutkan dalam riwayat itu Nabi SAW mencabut cincin beliau yang bertuliskan atau berukir Muhammad Rasulullah. Itu ada di riwayat Ibnu Hibban. Kemudian hendaklah kita memakai sepatu atau alas kaki, maksudnya itu sandal yang khusus untuk di kamar mandi. Biasakan itu tidak yang licin bagaimana. Apalagi itu tuh WC-nya tuh memang kotor. Karena itu tempatnya najis toh, jadi pakai alas kaki. Sunnah. Karena Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sepatu. Itu ada di riwayat Baihaqi ketika beliau itu masuk ke dalam WC. Kemudian kalau kita buang hajat itu atau buang air besar kecil itu harus jauh dari tempat orang atau tempat lewatnya lalu lalang orang. Itu kalau kita buang hajatnya itu di tempat terbuka, di luar rumah, harus menjauh dari tempat keramaian supaya kita tidak kena laknat. Berapa banyak orang yang kena kutuk itu gara-gara air kencingnya. Terus jangan suka kencing itu di bawah pohon, di mana situ pohonnya itu mungkin ada orang sering berteduh di situ. Jangan juga kencing itu di lubang-lubang tanah. Di lubang-lubang tanah itu. Siapa tahu di dalam itu ada binatang. Bayangin kalau ada semut itu lagi walimah, dia lagi perayaan pengantin.
tiba-tiba kau siram dengan air bandang itu bukan semut pengantin lagu, itu semut pengantin bau. Belum lagi mungkin ada hewan-hewan seperti itu lagi kampanye, kau siram apa nak jungkir balik semua mereka, kemudian baleho terus semua, panggung mereka rontok semua. Apaan sih bahas. Nah, belum lagi dalam lubang tanah itu siapa tahu ada ular. Ular ini mana kenal dia, walaupun mirip tapi kan musuh juga itu. Dia punya mirip-mirip ular, tapi kalau itu keluar dia disiram dengan air yang bau begitu, kalau dipatoknya kamu selesai hidupmu. Belum lagi di dalam lubang tanah itu bisa aja ada jin. Jin lagi bermesraan, kau siram air kencing, hilang bijimu. Terus jangan buang air kecil atau buang air besar itu tempat-tempat air yang tidak mengalir, artinya air yang menggenang. Nabi melarang itu, ada disebutkan dalam riwayat Muslim. Kemudian di dalam WC tadi itu biasakan itu tenang, jangan berbicara. Lebih baik kita duduk termenung menikmati nikmat Allah Ta'ala tadi, membuang yang jelek-jelek dalam tubuh kita. Kita tafakur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam perut, mau digiling, dengan bagusnya, begitu keluar, Masya Allah. Ya, untung keluarnya tuh enggak kayak batu, kalau menderita kita ini. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cebok itu atau istinja itu benar-benar bersih, disucikan. Patokannya yang penting yang lubang kubul atau duburmu tadi itu keset sudah. Kalau sudah keset itu dipastikan itu sudah bersih atau suci. Kadang kan orang ini kan was-was, diciumnya pula tangannya. Begitu dicium masih bau Nah, ketika cium bau itu jangan basuh yang lubangmu lagi, tapi tanganmu yang dibasuh, karena tanganmu tadi habis megang toh. Jadi cukup basuh tanganmu yang habis megang itu. Jangan bolak-balik di situ aja. Kau basuh itu was-was namanya. Yang tadinya tidak masbuk jadi masbuk kalau begitu urusannya. Pokoknya patokannya itu dia sudah keset, itu sudah terhitung suci. Kalau buang air itu biasakan bertumpu di kaki yang sebelah kiri supaya memudahkan dia keluar. Kemudian yang lain-lain itu nanti kita sambung lain. Yang penting begitu selesai kita qada hajat langsung keluar, jangan lama-lama di dalam WC tadi. Langsung keluar. Kata ulama itu salah satu yang membuat kita itu halapalan kita banyak hilang itu kelamaan dalam WC. Nah, habis itu ya sudah keluar, habis itu keluar tadi melangkah dengan kaki kanan. Begitu sudah di luar baru baca doanya. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'aniyal adza wa 'afani. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'aniyal adza wa 'afani. Bagus lagi ditambah lagi dengan doa selesai bersuci. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin fardi minal fawahis. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin fardi minal fawahis. Sampai di situ dulu, wallahu a'lam bishawab.